Pak Anies kan orang baik juga, kan kawan, teman aja. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana nih Pak? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Nah, Pak Anies kan orang baik juga. Dihukum. Nah, praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan, Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin gak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar. Sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung menjadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan ada masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini yang keserakahan yang gede-gede nih Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan. Nah, yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah, tetapi ini terkait ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, ini mana tadi ada fotonya di sini. Tom Lembong mana tadi ada fotonya tadi. Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, ini Tom Lembong udah dihabisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya. Atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah gak punya apa-apa tuh. Mau gak itu? Itu dia. Jadi teman-teman memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara
yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi adanya. Terbayang ya soal undang-undang ini. Itulah sebabnya kenapa saya termasuk yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor. Kenapa? Karena kita harus menyisakan ruang untuk mengkoreksi bila ternyata ada kekeliruan di dalam proses peradilan. Kalau ternyata dia tidak bersalah, terus mau mengkoreksinya pakai apa kalau udah dieksekusi mati? Tidak bisa. Tidak bisa. Itulah sebabnya ruang itu dibiarkan tetap terbuka untuk bisa mengkoreksi. Nah, ini teman-teman, hukuman menjerahkan ini penting. Tapi aparat yang bersih, yang kredibel, yang integritas itu harus dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah korup karena sistem. Nah, banyak sekali aturan main kita menyebabkan korupsi. Aturan mainnya menyebabkan korupsi. Nah, ini aturan main harus diubah. SOP-nya diubah sehingga mencegah praktek koruptif. Kita sering sekali ketemu orang-orang baik yang berada di dalam pemerintahan yang mengatakan bahwa saya ini tangannya dikunci nih. Dengan segala macam aturan yang membuat mereka terjebak dalam praktek koruptif. Jadi saya melihat Pak, ini dibereskan. Lalu kemana dibereskannya? Dimulai begitu tugas sekarang ke depan. Jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Kenapa jangan ke belakang? Sekali kita mikirnya yang ke belakang, maka yang terjadi adalah berapa jauh kita akan ke belakang. Cenderungnya nanti adalah tebang pilih kalau menengok ke belakang. Tapi kalau Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Daring. Ya. Ada sebuah momen bagaimana Luhut memuji Anies Baswedan, teman-teman. Sebenarnya ini momen pada saat Anies menjadi gubernur Jakarta ya. Luhut mengatakan bahwa Anies itu orang baik, teman-teman. Ini sepertinya pujian yang sangat tulus ya. Sebab apa? Sebab Luhut nada bicaranya santai, tenang ya. Dan ya memang teman-teman, ya Anies orang baik ya. Beliau adalah seorang akademisi cendekiawan yang sangat cerdas, sangat pintar. Dan apa yang Anies kerjakan di Jakarta ya tentu bertujuan untuk masyarakat. Bagaimana Anies menjadi capres kemarin ya kan? Itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan, sebuah hal yang sangat luar biasa. Walaupun saat ini ya Luhut adalah lawan politik Anies Baswedan. Sebenarnya dulu mereka sama-sama juga tahun 2014 ya. Setelah beda kongsi pada saat itu ya, Anies kemudian dipecat oleh Pak Jokowi ya sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu. Kemudian saat ini Anies berada di luar pemerintahan, teman-teman. Namun rekam jejak bagaimana Luhut memuji Anies ini harus kita apresiasi bahwa prestasi ataupun sikap dari seorang Anies Baswedan ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita melihat Anies Baswedan ya, bagaimana beliau menjadi seorang yang oposisi, teman-teman, saat ini ya sangat paten sekali ya, sangat konsisten menjadi seorang oposisi yang tidak tergiur dengan godaan-godaan jabatan ya. Beliau berada di luar pemerintahan. Itu sangat luar biasa bagaimana ia tetap mengkritik pemerintah, teman-teman. Di sisi lain bagaimana Anies kemudian Anies menjadi seorang yang berada di luar pemerintahan dan saat ini membangun partainya sendiri, teman-teman ya. Ini disambut baik oleh banyak orang, disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh para pendukungnya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.